Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin sop iga sapi kesukaan keluargaku, terutama suami. Rasanya enak banget, gurih, ngaldu, dagingnya empuk walaupun hanya dimasak sekitar 30 menit. Karena aku mau masak iga sapinya menggunakan pressure cooker atau presto dari Mogen. Bahannya terbuat dari baja yang tahan karat, berkualitas tinggi, yang tahan terhadap korosi, kuat dan tahan lama sehingga aman anti karat, hemat bahan bakar dan dilengkapi dengan katup pengaman atau safety lock. Dengan menggunakan pressure cooker dari Mogen, memasak jadi lebih cepat dari panci biasa, panasnya merata, mencegah makanan gosong sehingga lebih efisien, lebih hemat gas dan tentunya lebih ekonomis. Jadi aku saranin sama kalian wajib punya dan check outnya di Mogen official shop. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikin sayur sop iga sapinya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, di sini sudah aku siapkan 1 kg iga sapi dan alhamdulillah aku dapat iga sapinya yang bagus, banyak dagingnya. Jadi langsung aja ini akan aku rebus. Nah, ini iga sapinya sebelum di presto akan aku rebus dulu sebentar hingga semua darah dan kotoran terangkat. Nah, ini usahakan semua iga sapinya harus terendam dengan air. Langsung aja aku nyalakan api kompor dan ini dimasak hingga mendidih. Nah, ini airnya udah mendidih dan semua kotoran dan darahnya udah terangkat keluar. Jadi langsung aja aku matikan api kompor dan ini akan aku buang air rebusannya, lalu iga sapinya akan aku cuci bersih. Nah, di sini untuk panci prestonya sudah aku isi dengan air sekitar 3 liter dan untuk iga sapinya juga sudah aku cuci bersih. Jadi langsung aja aku masukkan semua iga sapinya ke dalam panci presto. Lalu aku tutup panci prestonya dan jangan lupa untuk bagian penguncinya harus diputar hingga benar-benar terkunci. Dan setelah terkunci rapat, langsung aja nyalakan api kompor, lalu tunggu beberapa saat hingga fluidnya berdesis. Nah, kalau misalkan fluidnya sudah berbunyi atau berdesis, maka proses penghitungan waktu merebusnya sudah bisa dimulai. Dan setelah kurang lebih 30 menit direbus, aku yakin iga sapinya udah empuk. Jadi langsung aja aku matikan api kompor dan angkat fluidnya ke atas pakai bantuan spatula karena itu panas banget hingga semua uapnya keluar atau habis. Nah, jadi kalian harus pastikan semua uapnya sudah habis keluar sebelum penguncinya dibuka supaya tidak meledak. Nah, ini bisa kalian lihat semua uapnya udah benar-benar habis. Jadi langsung aja aku mau buka penguncinya. Nah, jadi biasanya aku tuh kalau masak daging, kalau pengen empuk harus dimasak sekitar 2-3 jam, tapi setelah menggunakan presto ini cukup 30 menit aja daging sudah empuk. Dan ini dia hasilnya. Mau aku sisihkan terlebih dahulu karena lanjut aku mau membuat bumbu halusnya dari 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah dan setengah sendok teh jinten. Nah, ini akan aku tambahkan sedikit air supaya lebih mudah ketika dihaluskan. Nah, ini bumbu halusnya udah jadi, langsung aja mau aku tumis hingga harum dan juga tanak. Nah, ini bumbu halusnya udah tanak, selanjutnya aku masukkan 1 liter air rebusan iga sapi tadi. Lalu aku masukkan juga iga sapi yang sudah empuk. Nah, ini untuk iga sapinya tidak aku masak semua, ini aku hanya masak setengahnya aja, jadi yang setengahnya lagi aku simpan untuk stok di freezer. Selanjutnya aku tambahkan aromatik 5 buah kapulaga dan 5 buah cengkeh. Lalu ini akan aku masak hingga airnya mendidih. Nah, ini airnya udah mendidih, aku masukkan juga 1 bungkus kaldu sapi bubuk, setengah sendok teh garam, dan sekitar setengah bungkus merica bubuk.
Dan untuk sayurannya aku tambahkan 2 buah wortel yang sudah aku potong-potong dan 1 buah kentang yang sudah aku potong dadu. Lalu ini akan aku masak hingga wortel dan kentangnya empuk. Nah, ini wortel dan kentangnya udah empuk. Biar tambah sedap, aku tambahkan juga rawit. Lalu disusul dengan irisan daun seledri dan juga daun bawang. Nah, ini dimasak sebentar aja ya. Nah, ini aku aduk-aduk dulu sebentar. Lalu aku matikan api kompor karena ini memang supnya udah matang. Dan ini dia sayur sop iga sapinya udah jadi. Ini tuh beneran enak banget, gurih, ngaldu, dagingnya juga empuk. Aku saranin kalian wajib recook. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin Indonesian comfort food, yaitu sayur asem. Ini tuh sayur asemnya seger banget, apalagi ditambahin ikan asin dan sambal terasi, auto bikin boros nasi. Selain itu bikinnya juga sangat gampang, cukup dicemplang-cemplung aja. Jadi sangat cocok untuk yang baru belajar masak. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, untuk sayurannya di sini sudah aku siapkan 1 bonggol jagung manis, buah melinjo, kacang panjang, labu siam, daun melinjo, dan juga kacang tanah. Nah, ini semua sayurannya sudah aku cuci bersih ya. Dan untuk bumbu halusnya simple aja. Di sini aku hanya pakai 2 buah cabai merah, 4 siung bawang merah, dan terasi yang sudah aku bakar. Nah, untuk asam dan lengkuasnya hanya digeprek saja ya. Nah, untuk menghaluskan bumbunya di sini mau aku haluskan manual menggunakan ulekan. Tapi kalau misalkan kalian dirasa repot, bisa juga dihaluskan menggunakan blender ataupun chopper. Nah, ini bumbunya udah lumayan halus, jadi mau aku sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang aku mau merebus 1 liter air. Setelah airnya mulai mendidih, aku masukkan bumbu halus, lengkuas, buah asam, kacang tanah, buah melinjo, jagung manis, dan juga labu siam. Nah, semua sayuran ini akan aku masak hingga setengah empuk ya. Setelah beberapa menit dimasak, aku masukkan juga kacang panjang dan ini dimasak hingga airnya mendidih. Nah, ini sayurnya udah mendidih. Sekarang aku masukkan 1 bungkus bumbu racik sayur asem, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Nah, ini aku aduk hingga tercampur. Selanjutnya kalian bisa koreksi rasa. Kalau misalkan dirasa kurang garam ataupun gula, kalian bisa menambahkan lagi ya. Jadi semuanya kembali ke selera masing-masing. Nah, karena ini sayur asamnya udah mulai matang, rasanya juga udah pas, jadi terakhir aku masukkan daun melinjo. Lalu ini aku aduk hingga tercampur dan ini cukup dimasak beberapa menit lagi hingga daun melinjonya layu dan juga matang. Nah, ini sayur asamnya udah mateng, rasanya juga udah enak, udah pas, semua sayurannya juga udah empuk, jadi langsung aja akan aku matikan api. Nah, ini dia sayur asamnya udah siap disajikan dengan nasi hangat, ikan asin, dan juga sambal. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.